Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan di antara khususiyah Nabi Muhammad, annallah azza wa jalla arsala kulla nabiyyin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus setiap nabi ila qaumihi, kepada kaumnya, khassatan, secara khusus ya, atau kepada kaumnya saja, tidak melebar. Wa arsala nabiyyana sallallahu alaihi wasallam, mengutus Allah kepada nabi kita, mengutus ilal insi wal jinni, kepada manusia dan jin. Lebih luas ya, cakupannya lebih luas. Falikulli nabiyyin minal anbiya'i thawabu tablighihi ila ummatihi. Dan setiap nabi itu, setiap nabi daripada para nabi memperoleh pahala penyampaian risalahnya kepada umatnya. Artinya setiap para nabi sudah menyampaikan risalah ajaran Allah ya, kepada umatnya, maka ia mendapat pahala. Wali nabiyina sallallahu alaihi wasallam sawabut tablighi ila kulli man ursila ilaihi. Bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawabut tablighi, memperoleh ya pahala menyampaikan risalah, ila kulli man, kepada setiap orang, ursila ilaihi, yang diutus, ilaihi, kepadanya. Misalnya Nabi Muhammad diutus kepada jin, maka setiap di antara masing-masing jin yang memperoleh sampaian ajaran Nabi atau risalah Nabi, baik secara langsung ataupun tidak, itu Nabi mendapat bagian dari penyampaian risalah itu ya. Taratan bimubasyaratil ibla'u, kadang-kadang ya penyampaian secara langsung ya. Tabligh itu, penyampaian itu ada dua, penyampaian secara langsung, wataratan bisa babi ilaihi, atau kadang-kadang dengan sebab menuju yang diperoleh melalui tabligh itu. Secara langsung ada dengan sebab tertentu ya, secara langsung dakwah Nabi Muhammad kepada umatnya itu ya. Kalau sebab itu melalui misalnya orang lain ya, atau melalui ya sahabat-sahabat terdekatnya, itu tidak secara langsung. Itu sama saja Nabi dapat pahala, mau secara langsung ataupun tidak ya. Atau bisa juga ini wataratan bisa babi, dengan sebab ilahi, kepada risalah, atau lebih pas itu iblag ya, penyampaian risalah. Jadi penyampaian risalah itu kadang dilakukan secara langsung, kadang tidak ya. Sama saja, mau secara langsung tidak, Nabi dapat bagian pahala ya. Itu intinya. Walidzalika, oleh karena itu, imtannallahu alaihi, Allah memberikan anugerah subhanahu wa ta'ala alaihi, yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhira. Andaikan kami menghendaki, kata Allah ya, laba'asna fi kulli qaryatin nadhira, niscaya kami akan mengutus, kami pasti mengutus ya, di setiap desa ya, di setiap desa nazira, ada seseorang yang memberikan peringatan. Seseorang yang memberi peringatan itu artinya nabi atau rasul ya.
Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada Nabi Muhammad yang risalahnya mencakup segenap alam ya. Wa wajhul imtinan wa wajhul imtinani, adapun aspek ya, anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu annahu, bahwasanya Nabi Muhammad annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lau ba'atsa fi kulli qaryatin nadhira, andaikan Allah mengutus atau mendelegasikan nabi atau mendelegasikan Allah fi kulli qaryatin nadhira, di setiap desa itu ada seseorang yang memberi peringatan, artinya ada seorang nabi ya. Seandainya yaitu lamma hasala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ajru indzarihi li ahli qaryatihi, maka Nabi tidak memperoleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ajru indzarihi li ahli qaryatihi, kecuali Nabi memperoleh pahala ya memberikan peringatan atau dakwanya Nabi kepada penduduk desanya saja ya, tidak secara luas. Kalau seandainya Allah mengutus seorang nabi setiap desa ya. Wa minha, dan diantara khususiyah Nabi Muhammad, annallaha ta'ala kallama Musa, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kallama, berbicara Allah secara langsung Musa kepada Nabi Musa alaihi, tetap kepadanya assalamu salam, bituri, di bukit Tur Sina atau Tur Sainaah, wabil wadil muqaddisi, dan di lembah yang suci, atau bisa wabil wadil muqaddasi, di lembah yang disucikan, sama saja lah ya. Wa kallama nabiyana sallallahu alaihi wasallam fawqa sidratil muntaha, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawqa sidratil muntaha, di atas sidratul muntaha. Wa fil maqamil a'la, dan di tempat yang tinggi atau di kedudukan yang paling tinggi. Tentunya lebih mulia di atas sidratul muntaha, karena di situ alam jabarut ya, alam jabarut. Wa minha, dan di antara khususiyah Nabi Muhammad annahu qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhiruna min ahli dunya, kami ini adalah orang-orang yang akhir daripada penduduk dunia, wal awwaluna yaumal qiyamati, dan orang-orang yang pertama nanti pada hari kiamat, al-maqdi ya, yang diputus lahum bagi mereka, ditetapkan, artinya itu ditetapkan mendapat syafaat atau masuk surga lah ya, lahum bagi mereka, qablal khalaiqi, sebelum makhluk-makhluk yang lain. Wa minha, dan diantara khususiyah Nabi Muhammad annahu sallallahu alaihi wasallam ya, kullama dzakara, setiap Nabi menyebutkan as-su'dada, akan kemuliaan mutlakan secara mutlak, faqad qayyadahu, maka Rasulullah SAW sungguh ya menetapkan kemuliaan atau mengikat kemuliaan itu biyaumil qiyamah, dengan di hari kiamat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda ya, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah, saya ini pemimpin manusia pada hari kiamat. Itu kan Rasulullah sendiri yang menetapkan secara mutlak ya di hari kiamat. Wa awwalu man yansaqu anhul qabruh, dan orang yang wa awwalu man yansaqu anhul qabruh, dan orang yang pertama kali ya terbelah anhu darinya al-qabru, kuburan pertama kali terbelah untuk Rasulullah. Artinya apa? Artinya ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dibangkitkan dari kubur maksud saya
Orang yang pertama kali memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad ya, ketika di mahsyar ya, di mahsyar. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffi'in ya. Dan orang pertama orang yang memberikan syafaat Nabi itu wa awwalu musyaffi'in, dan orang yang pertama menerima syafaat. Orang yang pertama memberi syafaat dan orang yang pertama memperoleh syafaat. Wa minha, dan diantara khususnya Nabi Muhammad annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbara ukhbira dikabarkan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yarghabu ilaihil khalqu, yarghabu mencari ilaihi kepada Nabi Muhammad, al khalqu kulluhum, makhluk semuanya, makhluk mencari Nabi Muhammad ya. Atau bisa dibaca annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, menginformasikan, annahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarghabu dicari ilaihi mencari ilaihi kepadanya, al khalqu kepada Nabi Muhammad, al khalqu kulluhum, siapa makhluk seluruhnya, seluruh makhluk, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi dibina maklum saja ya. Saya ulang, annahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW akhbara, menginformasikan Nabi, annahu bahwasanya Nabi yarghabu ya, annahu bahwasanya Nabi yarghabu senang, ilaihi kepada Nabi, atau mencarilah ya, ilaihi kepada Nabi Muhammad, al khalqu siapa makhluk, kulluhum semuanya makhluk, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Jadi manusia ketika hari kiamat, tepatnya pada padang mahsyar itu, semua mencari Nabi ya. Karena para nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat ya. Itu maksudnya. Wa minha ya. Wa minha, diantara khususnya Nabi Muhammad annahu qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salullaha li alwasilah, mintalah kepada Allah li untukku alwasilata, akan wasilah ya. Jadi meminta wasilah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad ya. Wasilah karena Nabi Muhammad ya, atau sebab Nabi Muhammad, atau karena mediasi Nabi Muhammad. Misalnya tawassul, doa bijahi sayyidina Muhammadin, dengan pangkat Nabi Muhammad, itu namanya tawassul. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya wasilah itu manzilatun, mempunyai kedudukan, fil jannati, di surga, la tambagi illa li abdin min ibadillah, tidak layak ya, yang tidak layak wasilah itu ya, atau tempat kedudukan itu, illa li abdin min ibadillah, kecuali bagi hamba daripada hamba-hamba Allah yang dikehendaki tentunya. Wa arju an akuna ana huwa ya. Wa arju, dan saya mengharap, an akuna, supaya jadilah saya ini, huwa yang jadi wasilah. Jadi sayalah mengharap yang jadi wasilah itu, kata Nabi Muhammad. Jadi mau menuju Allah harus melalui Rasulullah, pasti harus melalui Rasulullah. Kalau mau syafaat ya Rasulullah, pasti melalui perantaraan Rasulullah. Itu makanya ulama sufi itu tidak dapat dipisahkan salawat itu dengan istighfar ya. Faman sa'alali al-wasilata hallat lahut syafa'ah, barang siapa yang meminta kepadaku al-wasilata, akan wasilah, meminta wasilah kepadaku, perantaraan kepadaku, hallat lahus syafa'ah, maka ia memperoleh syafaat.
maka orang itu memperoleh syafaat kalau meminta wasilah. Ini dalil juga ya tentang wasilah. Wa minha, dan diantara khususiyah Nabi annahu, bahwasanya Nabi yudkhilu, memasukkan Nabi min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannata, akan surga, memasukkan ke surga ya. Salah. Wa minha, dan diantara khususiyah Nabi Muhammad annahu, bahwasanya keadaan yadkhulu, masuk, min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk al jannata, kepada surga. Siapa yang masuk? Annahu, bahwasanya sa'an yadkhulu, masuk, min ummatihi, dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannata, kepada surga, sab'una alfan, 70.000 orang ya, bighairi hisab, tanpa melalui hisab, tanpa melalui pertanyaan atau timbangan, langsung masuk surga tanpa ditimbang. 7.000 tanpa hisab. Jadi bahwasanya Nabi itu umatnya bisa masuk surga tanpa hisab 70.000. Walam yathbut dzalika li ghairihi, dan tidak sabit atau tidak tetap dzalika, apa hal itu, masuk surga tanpa dihisab itu, li ghairihi, bagi selain Nabi Muhammad, selain umat Nabi Muhammad ya. Itu maksudnya. Wa minha, dan diantara khususiyah Nabi Muhammad al-Kautsaru, yaitu telaga Kautsar namanya. Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Itu dalam surat Al-Kautsar ya. Sungguhnya kami memberikan telaga, namanya telaga Kautsar atau sungai Kautsar. Allazi a'tihi, allazi u'tihi, yang diberikan ya. Telaga Kautsar itu kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, fil jannati, di surga. Jadi kalau Kautsar, telaga Kautsar itu telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga ya, khusus di surga. Wal hauzu, dan telaga haudnya mana? Telaga haud telaga haud atau telaga haud. Allazi u'tihim fil mauqifi, yang diberikan Allah ya. Allazi u'ti, yang diberikan telaga Hud itu kepada Nabi Muhammad fil mauqifi, di mahsyar, di padang mahsyar. Mauqif itu padang mahsyar. Jadi ini bedanya, kalau Kautsar, telaga Kautsar diberikan di surga, kalau Hud itu diberikan di padang mahsyar ya. Wa minha, dan diantara khususiyah Nabi ya, Nabi Muhammad annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, uhillat, dihalalkan, lahu, bagi Nabi, al-ghanaimu, dihalalkan apa, rampasan perang, ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Makanya dalam istilah fikih ada, kalau tidak salah istilahnya humusul humus ya. Humusul pembagian, humusul humus. Walam tahillah, dan tidak halal ghanimah itu li ahadin qablahu, untuk seseorang pun sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad, ghanimah, harta rampasan perang itu tidak boleh ya. Wa ju'ilat sufufu ummatihi kasufufil malaikati, dijadikanlah saf-saf umat Nabi Muhammad itu kasufufil malaikati ya, seperti ibaratnya safnya para malaikat, saf-safnya para malaikat, atau barisan-barisan malaikat. Kalau Imam Abdurrahman Ad-Dibai Az-Zabidi dalam kitab Diba'nya itu istilahkan saf Nabi Muhammad itu di antara
ciri umat Muhammad itu beliau mengistilahkan dengan yasuffuna fis salati kasufufihim fil qital ya. Umat Muhammad bersaf fis salati dalam salat kasufufihim fil qital sebagaimana saf mereka dalam barisan perang. Itu kalau Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengistilahkan ya. Wa ju'ilat lahul ardu masjida, dan dijadikanlah bagi Nabi Muhammad bumi masjid dan sebagai masjid. Boleh di mana saja salat boleh. Secara umum dulu ya. Wa turabuha tahurah, dan ya tanahnya atau debunya, tanahnya bumi, debunya bumi tahurah, suci mensucikan. Dijadikan suci mensucikan. Ya, itu. Imamatuhu lil anbiya'i alaihim assalatu wassalam wallahu a'lam bisawab.